Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan beribadah melalui doa Rabu pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari. Malam ini Tuhan kami akan beribadah melalui jam doa Rabu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami. Juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari Ibu Bapak, sebelumnya kita akan menyanyikan suatu pujian anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Mari Ibu Bapak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian. Di saat engkau susah.
Engkau susah, Yesus ibu selalu di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk menikmati persekutuan dan juga menaikkan setiap pokok doa kami dalam ibadah doa Rabu ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pengertian hikmat Tuhan supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami mempercayakan waktu sepenuhnya di dalam nama Yesus kepada Allah Bapa di surga. Kami bersyukur, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di rumah atau bisa membaca bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah di dunia ini ada yang gratis? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menerima hadiah. Bagi Bapak Ibu Saudara di rumah, hadiah itu gratis. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendapatkan undian. Undian berhadiah itu sepertinya gratis. Saudara, kalau kita mau berpikir, kita mau merenungkan, sebenarnya apa yang diberikan kepada kita, orang memberi kepada kita yang seolah-olah gratis, itu sebenarnya ada harga di balik kegratisannya itu. Ada yang membayar di balik kegratisannya itu. Kita menerimanya gratis, tapi orang yang memberi kepada kita itu membayar, bayar harga. Entah itu harganya murah, entah itu harganya mahal, tetapi intinya ada harga yang harus dibayar. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Segala sesuatu perlu yang namanya bayar. Bayar harga, termasuk mengikut Yesus itu perlu membayar harga. Kita mengikut Yesus bukan berarti kita menerima berkat terus, tidak. Tapi kita harus membayar harga. Meskipun kita menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus, tapi di situ ada harga yang perlu dibayar di dalam mengikut Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat di sini ada harga yang perlu dibayar. Kita melihat di ayat yang ke-26. Kita lihat, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan jika seorang yang datang kepadaku tidak membenci. Di sini bukan berarti Tuhan Yesus mengajari untuk membenci orang, untuk membenci saudara, orang tuanya, tidak. Tuhan Yesus memberikan kontras antara cinta kepada Allah dan kepada manusia. Ada kontrasnya. Kita mau pilih yang mana? Ketika kita mencintai Allah, berarti seharusnya kita mencintai manusia juga. Artinya cinta Allah itu dapat diwujudkan kepada cinta manusia, tetapi yang dimaksud di sini adalah mencintai, di sini adalah mengutamakan. Siapa yang kita utamakan, siapa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah Tuhan Yesus? Atau apakah orang lain? Ataukah harta dunia? Yang pertama, harga mengikut Yesus itu adalah mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Siapa yang kita utamakan? Dalam masa-masa sulit ini, dalam masa corona ini, pekerjaan sulit, kebutuhan meningkat, kita butuh pulsa, butuh makan, dan macam-macam kebutuhan kita. Di sini, apakah kita masih mengutamakan Tuhan? Atau yang kita utamakan adalah kebutuhan kita? Atau yang kita utamakan adalah diri kita? Atau keluarga kita? Atau kelompok kita? Saudara, Alkitab mengajarkan kita, apapun yang terjadi kita harus mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu. Tuhan yang utama. Yang kedua, saudara, kita melihat di ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Harga mengikut Yesus itu yang kedua adalah memikul salibnya dan mengikut Dia, mengikut Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang karena tekanan ekonomi, tekanan hidupnya, itu kemudian lari dari panggilannya, keluar dari imannya, meninggalkan Tuhan Yesus. Berat sekali rasanya untuk memikul salib. Penderitaan karena Yesus itu dianggap sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia, dan dia meninggalkan begitu saja, mengikuti kehendak hatinya. Di masa-masa sulit ini, disinilah iman kita sedang diuji. Apakah kita mau memikul salib Kristus? Apakah kita mau diiming-imingi untuk meninggalkan Kristus? Ada banyak cara dunia ini untuk menggoda kita supaya kita meninggalkan Kristus. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan,
Membayar harga mengikut Yesus itu dengan cara memikul salibnya. Kita menderita bukan karena kesalahan kita, tapi kita menderita karena kita sebagai orang Kristen. Ada banyak ejekan, ada banyak omongan orang, oh jadi orang Kristen bodoh. Seharusnya kalau kamu pindah agama kamu bisa naik jabatan. Itulah salib Kristus. Kita harus menerima beban yang ditanggungan kepada kita ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, saudara, kita lihat ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang ketiga, harga mengikut Yesus adalah melepaskan diri dari segala milik kita. Artinya kita tidak terikat pada barang kita tidak terikat kepada keluarga kita tidak terikat kepada sesuatu yang mengikat kita. Kita tidak memiliki hal yang membuat kita kecanduan. Misalkan kalau tidak pegang HP tangannya gatel. Misalkan kalau tidak ngerasani orang mulutnya juga gatel. Ada banyak hal yang menjadi kecanduan bagi orang Kristen di saat ini yang merupakan sesuatu yang buruk, yang bukan karakter Kristen. Kita harus melepaskan semuanya itu, kebiasaan-kebiasaan kita, kecanduan-kecanduan kita, keterikatan kita. Kalau kita mau mengikuti Yesus tapi kita masih kecanduan atau keterikatan kepada barang atau kepada sesuatu, maka kita tidak layak untuk mengikut Yesus. Sehebat apapun kita, ketika kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, kita harus melepaskan itu. Kalau tidak, kita nggak layak untuk mengikuti Yesus. Firman Tuhan di sini keras loh, saudara. Tidak dapat menjadi muridku. Sehebat apapun, sekaya apapun, ketika kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilepaskan, maka kita nggak layak. Kita harus melepaskan diri dari segala sesuatu. Kita boleh memiliki sesuatu, tetapi tidak boleh sampai kecanduan. Kalau kecanduan berarti kita sudah menghambakan diri kepada sesuatu itu, dan sesuatu itu menjadi tuan kita. Nah, kalau dia menjadi tuan kita, berarti Tuhan jadi apa? Kalau kita mau mengikut Yesus, menganggap dia sebagai Tuhan dan Allah kita, maka kita harus meninggalkan tuan yang lama. Baru kita layak mengikut Yesus. Saudara, kita perlu mengikut Yesus dengan membayar harga. Di awal tahun ini sampai akhir nanti ada banyak perjalanan yang akan kita lalui. Apakah kita masih kuat untuk mengikut Tuhan Yesus? Apakah kita mau membayar harga? Kalau kita mau membayar harga, kita bayar dengan yang pertama, mengutamakan dia dari segala sesuatu. Lalu yang kedua, kita memikul salibnya dan mengikut dia. Yang ketiga, kita melepaskan segala sesuatu yang membuat kita ketagihan, atau yang kita melepaskan diri. Kita harus melepaskan dari segala milik kita yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara, bayar harga itu penting bagi kita. Sebab kalau sesuatu itu tidak dibayar, kita biasanya melakukannya dengan seenaknya. Kalau sesuatu itu gratis, tis-tis, kita biasanya tidak serius untuk memilikinya. Kenapa, saudara? Karena orang Indonesia terutama, saudara, kalau diberikan gratis cuma-cuma, biasanya sesuatu itu dianggap murahan, dianggap tidak serius, dianggap barang abal-abal, dan merasa tidak mengeluarkan duit, tidak membayar harga atas barang tersebut, maka barang tersebut dianggap seenaknya saja, dianggap murahan. Tuhan Yesus tidak ingin seperti itu. Kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita itu cuma-cuma diberikan kepada dia, oleh dia diberikan kepada kita, tapi dia yang bayar harga oleh hidupnya sendiri, kematiannya di kayu salib. Maka kita juga perlu membayar harga, bukan untuk diselamatkan, tetapi membayar harga karena kita menjadi murid Yesus. Di dunia ini kita membayar harga dengan cara yang pertama, kita mengutamakan dia. Yang kedua, kita memikul salibnya dan mengikut dia. Yang ketiga, kita melepaskan segala sesuatu milik kita untuk menghambakan diri kepada Tuhan Yesus.
Kiranya firman ini akan menegur kita, firman ini akan menguatkan kita dan memotivasi kita untuk tetap hidup bersama Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami yang sudah Engkau tebus lunas sebagai persembahan yang hidup bagimu ya Tuhan. Kiranya kami tetap kuat hidup di dalam zaman ini, tahun 2021 ini, di mana kami harus menghadapi dunia ini, menghadapi masalah. Kiranya kami tetap kuat dengan membayar harga menjadi murid Kristus, mengutamakan Tuhan Yesus, memikul salib dan mengikut Engkau, lalu kemudian melepaskan segala milik kami untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Amin. Ibu Bapak, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menyanyi satu pujian, Indah Rencanamu. Dalam surga, kami bersyukur kepadamu saat ini. Engkau berkati di dalam doa Rabu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami menaikkan doa-doa kami. Mohon ampun segala dosa kelemahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan hati kami sehingga doa-doa kami Engkau dengar dan Engkau memperhatikan serta Engkau menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati pemimpin kami. Tuhan terus memberkati masyarakat rakyat Indonesia. Tuhan akan memberkati Indonesia ini ya Tuhan, supaya Indonesia ini menjadi negara yang maju, yang adil dan makmur di setiap masyarakat, semuanya dapat menikmati kebaikan Tuhan di dalam negeri kami ini Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang masih terjadi di Indonesia. Kami terus berdoa menyerahkan kepada Tuhan supaya bangsa kami ini agar cepat terbebas dari pandemi Tuhan. Namun saat ini kami mendengar berita-berita di mana virus-virus COVID-19 yang sudah bermutasi, yang merupakan varian baru dari negara-negara lain, sudah terdapat di Indonesia, sudah masuk di Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah pemerintah dan juga dinas kesehatan bisa menangani ini semuanya, mencegah terjadinya penyebaran
secara luas ya Tuhan di Indonesia ini. Kami rindu Tuhan memproteksi, menjaga bangsa kami ya Tuhan dari mara bahaya dan dari segala penyakit dan juga segala virus-virus yang ada. Kami berdoa Tuhan akan menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GGBI, untuk rencana SIL nasional yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni sampai 26 Juni. Tuhan kiranya akan memberkati semuanya, persiapan dari panitia dan juga persiapan dari guru-guru sekolah minggu gereja lokal untuk dapat mensukseskan SIL sekolah minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya SIL ini dapat berhasil untuk mendorong anak-anak untuk melayani Tuhan dan untuk memutuskan hidupnya, mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Tuhan memberkati Pendeta Yoce Tairas, Ibu Marike, Pendeta Yoram, juga Pendeta James Samuel dan sekeluarga, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk melayani Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Immanuel, guru-guru sekolah minggu, panitia perancang, para diakon. Kiranya Tuhan akan menolong mereka semuanya untuk dapat terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk sarana-sarana yang digunakan, baik itu live streaming, baik itu Zoom. Tuhan kiranya akan memakai itu semuanya untuk perkembangan iman jemaat di Immanuel ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan untuk cabang-cabang yang ada di Kasongan, Kuluk Bali Jaya Makmur dan juga Tumbang Tahai serta Ngantang. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan di sana, hamba Tuhan yang melayani bersama keluarga, bersama jemaat. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan dan Tuhan terus memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk mengembangkan pelayanan di sana. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kesehatan bagi para hamba-hamba Tuhan di sana ya Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka dengan kekuatan dan semangat terus untuk melayani Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Simo Langit yang saat ini kami sedang memasang peredam suara. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati kebutuhan dana serta tenaga yang kami perlukan Tuhan. Kami mohon berkat dari Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan kami untuk surat izin bergereja. Kami sudah menyampaikannya kepada Bimas Kristen, kepada Bamak dan juga diteruskan kepada Bapak Wali Kota. Tuhan kiranya akan menolong mereka, beliau-beliau yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Tuhan kiranya akan menolong supaya mereka dibukakan hatinya untuk menerima Simo Langit ini sebagai gereja. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pergumulan kami, jemaat-Mu sekalian dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sekolah mereka, Tuhan memberkati. Juga kami mohon Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan pasangan hidup. Juga Tuhan kami mohon berkat-Mu untuk jemaat yang saat ini mengalami kelemahan fisik, Bapak Lukasyono, Bapak Heru dalam pemulihan, Ibu Mur, juga Pak Mo. Kami mohon Tuhan akan menolong mereka, menjamah mereka. Juga Pak Alek, terima kasih ya Tuhan, sudah Kau memimpin dari beberapa waktu lalu mengalami bencana alam sampai saat ini beliau bisa pulang lagi ke Surabaya. Kami ikut senang dan kiranya Tuhan akan terus memberkati keluarga ini, Pak Alex dengan Bu Siwo dan anak-anak. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menutup cara doa Rabu kami ini. Kami serahkan segala sesuatu yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Ibu Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.